teori himpunan klasik. Jadi orang-orang juga bisa mengenal dengan nama himpunan teori himpunan klasik. Keberadaan suatu elemen pada suatu himpunan A hanya akan memiliki dua kemungkinan dalam keanggotaannya, yaitu menjadi anggota A atau tidak menjadi anggota A. Menurut Chuck tahun 1998. Sedangkan teori himpunan klasik sendiri itu diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Selanjutnya adalah himpunan klasik. Nah, kita bahas ke himpunan klasik dulu ya. Himpunan Kripps atau klasik didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Pada himpunan tegas atau Kripps, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X, kurung X maksudnya, memiliki dua kemungkinan, yaitu A1 yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Jadi kalau dalam kurung 1 itu berarti item tersebut menjadi anggota dalam suatu himpunan. Lalu ada 0 atau yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi jika diketahui S sama dengan huruf kurung Kurawa 1,12579 adalah semesta, pembicaraan A sama dengan huruf Kurawa 1, 2, 3 Kurawa tutup, dan B Kurawa buka 3, 4, 5. Maka dapat dikatakan bahwa yang di bawah ini ada jawabannya. Yang pertama adalah nilai keanggotaan 1 pada himpunan A mikro A X 1 sama dengan 1, karena 1 merupakan bagian atau himpunan dari A. Dan selanjutnya di bawah sudah ada jawabannya, seperti itu contohnya. Lalu kita masuk ke himpunan fasi. Himpunan fasi itu didasarkan pada gagasan atau memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0, 1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraannya tidak hanya berada pada 0 dan 1, namun juga nilai yang terletak di antaranya. Dengan kata lain, nilai kebenaran suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Nah, ini ada contoh-contohnya dalam himpunan fasi. Beberapa hal yang perlu diketahui untuk memahami sistem-sistem fasi. Jadi yang pertama adalah variabel fasi. Merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fasi. Contohnya umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah himpunan fasi. Merupakan suatu grup yang mewakili dalam suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fasi. Contohnya variabel umur dibagi menjadi 3, muda, parubaya, dan tua. Lalu selanjutnya ada 7 alasan digunakannya himpunan dan logika fasi. Menurut Cox tahun 1994, ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fasi. Yang pertama adalah konsep yang mudah dimengerti, karena teori ini menggunakan teori dasar himpunan, jadi mudah dipahami dan sistematis, maka penalarannya cukup untuk dimengerti atau mudah dimengerti. Oke. Yang kedua ada logika fasi sangat fleksibel, jadi artinya mampu beradaptasi dan berubah-ubah dan ketidakpastiannya menyertai permasalahan. Jadi mampu beradaptasi untuk logika fasi. Yang ketiga adalah logika fasi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Logika fasi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Lalu selanjutnya adalah logika fasi juga dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Selanjutnya, logika fasi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Lalu yang ketujuh adalah logika fasi didasarkan pada bahasa
Lalu selanjutnya ada linear turun juga. Itu tadi hampir sama, tetapi ini dari angka